Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Fayat dari kelas 10D. Dan saya Saskia Priscilia dari kelas 10E. Kini kami telah dikukuhkan menjadi Duta Pelajar Anti Korupsi MAN 1 Kota Malang. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan sosok yang inspiratif, yakni Gus Samto dan Bapak Taufik. Beliau merupakan sosok yang inspiratif dan pejuang integritas yang dapat menjadi teladan. Berikut adalah sesi wawancara kami bersama beliau. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kesadaran pelajar atau Gen Z terhadap memahami anti korupsi? Oke, kawan-kawan anak-anak muda harus diberikan kepahaman tentang anti korupsi karena mereka adalah calon-calon pengganti kita, calon-calon pimpinan-pimpinan masa yang akan datang. Dan korupsi itu sangat berkait erat dengan budaya. Nah, kalau sudah budayanya baik, maka insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur. Begitu, kira-kira dari saya begitu. Monggo ini Pak Ye Taufik, ini polisinya Kemenak Kota Malang. Oke, saya senang sekali di MAN 1 sudah ditetapkan ya Duta Anti Korupsi dari unsur siswa yang tadi juga sudah kita saksikan bersama dikabarkan oleh Bapak Kepala Kantor. Nah, ini kami berharap panjenengan berdua dan kawan-kawan yang lain tentu saja itu menjadi agen perubahan ya, karena semuanya itu berawal dari perubahan cara pandang, perubahan mindset. Apabila cara pandangnya sudah benar, persepsi tentang korupsi itu sudah benar, bahwa apa saja hal-hal yang terkait korupsi itu harus dihindari dan sebagainya, itu nanti ditularkan kepada teman-teman yang lain dan dibudayakan. Tadi jenengan juga sudah melakukan orasi ya terkait dengan apa itu nilai-nilai yang perlu kita budayakan kepada teman-teman, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada kedisiplinan. Nah, itu saya kira perlu panjenengan galakkan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana dan mulai sekarang juga ya, itu. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak bagaimana langkah yang tepat dan dapat kita kuatkan untuk menjalankan tugas sebagai duta anti korupsi? Pertama, punya tekad. Yang pertama harus punya tekad kuat. Karena jadi orang jujur itu tidak mudah, godaannya banyak. Jadi pertama harus punya tekad, punya kekuatan mental untuk memahami bahwa jujur itu adalah kebutuhan. Karena dari jujur itu kita bisa menjadi sosok teladan, dari jujur itu dengan bisa membuat kawan-kawan yang lain itu mencontoh dan berbuat hal yang sama dan membangun budaya mulai dari diri sendiri. Tapi itu tadi harus punya tekad kuat, saya harus jujur. Jadi nilai tinggi kalau dari kecurangan itu tidak ada. Dan itu di ilmu matematika ada 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Ketika 1 tambah 1 menjadi 3 atau berkurang 1 tambah 1 tetap 1, maka logika tidak menerima. Maka itu tadi, dari jenengan mengawali di pendidikan, di sekolah mulai, di madrasah mulai dengan kejujuran, insya Allah itu tadi 1 tambah 1-nya pasti menjadi 2. Ketika memulai dengan kejujuran, berkarir dengan kejujuran, pasti akan menjadi 2 kesuksesan dunia dan akhirat. Pak Ye Taufik mungkin nambahi sedikit ya. Ya, ini satu hal yang mungkin perlu kita syukuri ya. Kita di MAN 1 ini kan tidak hanya belajar ilmu umum, kita juga belajar ilmu agama. Dan itu dilatih, diterapkan dalam keseharian kita. Nah, ini yang perlu kita terus tekankan dalam diri kita masing-masing, bahwa kejujuran itu tidak hanya berdimensi di dunia saja, tapi kita juga memiliki dimensi akhirat, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya berimplikasi kepada keselamatan kita di akhirat.
Kalau kita berbuat baik sedikit saja, insya Allah nanti juga pahalanya di yaumil akhir. Begitu pula kalau kita melakukan kesalahan, kita pun juga nanti akan dihisab oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat. Amin, amin. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih hal-hal yang bisa kita siapkan sebagai duta anti korupsi untuk menerapkan sikap anti korupsi tersebut? Mungkin saya minta saran kepada panjenengan gitu. Yang disiapkan apa? Ya, disiapkan mental itu tadi pertama. Yang kedua apa yang harus disiapkan? Kejujuran, akhlak. Jadi Pak Menteri Agama nyatakan itu tadi, filosofi matematika harus di bawah, 1 tambah 1 harus 2, 2 tambah 2 harus 4, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu modal utama. Kemudian kejujuran dari hal-hal yang terkecil itu harus disiapkan. Tidak boleh remeh ini aja. Nanti kalau pertama meremehkan, kedua meremehkan, lama-lama ya yang besar-besar menjadi diremehkan. Maka sejak hal yang terkecil harus dibawa dengan bahasa kejujuran. Oke, ada lagi? Nawon, cekap. Terima kasih kepada Bapak Gus Samton dan juga Bapak Taufik atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.